Saudara, kembali di Sapa Indonesia Pagi dan hari ini kita akan membahas terkait dengan perubahan pola konsumsi media yang membuat akhir pekan ini menjadi momen penting untuk pembaca bisa menikmati informasi dengan ritme yang lebih santai dan juga reflektif. Nah, menjawab kebutuhan tersebut, Kompas menghadirkan Kompas Akhir Pekan. Ini adalah wajah baru dari harian Kompas yang terbit setiap hari Sabtu dengan sajian konten yang lebih tebal, segar, dan juga kaya. Menggabungkan gaya hidup, sastra, serta pemberitaan reguler dengan analisis mendalam. Nah, seiring dengan perubahan ini, edisi cetak minggu tidak akan lagi beredar dan akan dialihkan ke platform digital melalui e-paper kompas.id. Nah, pagi hari ini kita akan berkenalan dengan konsep Kompas Akhir Pekan dan mengajak Anda, saudara, memahami nilai di balik transformasi ini, serta juga membangun antusiasme menyambut pengalaman membaca akhir pekan yang lebih nyaman dan juga bermakna. Sudah hadir bersama kami di studio Bapak M. Hilmi Faik, editor Des Budaya Harian Kompas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Faik. Luar biasa, ini tahun baru, tahun yang juga mungkin semangat baru juga, dan ini juga mungkin tahun yang baru juga bagi Harian Kompas, karena untuk pertama kali ini berarti ya, ada Untuk Kompas, judulnya Kompas Akhir Pekan. Ya. Nah, ini sebenarnya latar belakangnya apa sih Pak Faik, dan kemudian apa yang kemudian dibaca dari audiens yang membaca di akhir pekan seperti itu? Oke, tadi sebenarnya ini kan studinya panjang ya, tapi ringkasnya kira-kira begini. Ada tren masyarakat urban itu berubah. Bahwa kalau dulu kan puncak akhir pekan itu ada di Minggu. Ketika libur hanya hari Sabtu atau Minggu. Tetapi kemudian masyarakat pasca industri atau orang-orang urban itu punya yang disebut individualisasi waktu. Mereka bisa memilih waktu yang pas. Nah, ternyata studi banyak menunjukkan bahwa Jumat itu orang mentalnya sudah mental liburan tuh. Jumat sore pas Jumat sore ya? Terutama itu makanya orang-orang yang di kantor Jumat sore itu udah sedikit. Nah, puncak liburnya itu ada di Sabtu. Disitulah orang tuh full di situ menikmati hidup, bersosialisasi, berkumpul keluarga itu sekarang di Sabtu. Kenapa bukan Minggu lagi? Nah, Minggu itu orang-orang mengalami kecemasan menghadapi hari Senin gitu. Monday ini ya, Sunday anxiety itu. Jadi begitu udah cemas, orang sudah nggak rileks lagi. Nah, Sabtu. Studi lain juga menunjukkan bahwa di hari Sabtu itu orang butuh sesuatu yang lebih mengisi begitu ya, lebih rileks itu tadi. Maka kemudian kami berpikir kayaknya sudah waktunya kita memindahkan Minggu ke Sabtu. Nah, memindahkan tuh berarti semua yang ada di hari Minggu sekarang ada di hari Sabtu. Oke, hari Minggu tuh biasanya untuk yang ringan-ringan, feature-features gitu ya. Kemudian dipindahkan semuanya ke hari Sabtu di Kompas Akhir Pekan. Kompas Akhir Pekan. Oke, nah kemudian yang berbeda ini sebenarnya udah kelihatan jelas ya Pak ya. Karena di halaman muka saja sudah full color seperti ini. Isinya momen liburan gitu ya. Kita lihat ada pohon kelapa, kemudian pohon kelapa, resort, nyiur melambai, biru gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Ini selain dari segi tampilan, itu kontennya seperti apa sih Pak kalau di Kompas Akhir Pekan ini? Konten di Kompas Akhir Pekan itu kita seperti saya bilang tadi memindahkan semua yang ada di hari Minggu ke hari Sabtu. Itu berarti tulisan-tulisannya relax, features, leisure gitu ya. Makanya kita ngomongin soal jalan-jalan kemana, mau makan apa hari ini misalnya. Lalu kemudian ada sastra ya. Ada cerpen, ada puisi-puisi, ini termasuk rubrik yang kita hidupkan lagi. Karena sebelumnya sempat ditutup tahun 2021 dan kemudian sekarang karena memungkinkan halamannya bertambah itu tadi kami tambah. Lalu juga ada rubrik lembar yang itu isinya resensi buku itu juga sempat tutup dan kemudian sekarang kita hidupkan lagi. Kemudian rubrik percik yang dulu namanya sketsa itu juga sempat tutup dan sekarang hidup lagi. Artinya bahwa di hari Sabtu orang bahkan mendapat lebih banyak, lebih bergizi, lebih bervitamin dibanding edisi sebelumnya. Nah, itu juga yang Mas tadi bilang di awal tahun baru ada sesuatu yang baru. Ini sesuatu baru yang lebih bergizi, lebih berisi, lebih membuat kita fulfill gitu ya. Jadi nggak cuma senang-senang tapi juga fulfill secara pengetahuan, wawasan dan juga mungkin, insights gitu ya. Jadi tidak hanya soal liburan tapi juga tadi soal puisi, kemudian sastra dan juga ulasan buku gitu ya Pak ya. Ulasan buku. Nah itu berpijak pada kita Kompas itu punya yang disebut jurnalisme makna. Sebenarnya di weekend ini makna-makna itu
tebal sekali. Itu tadi buku. Lalu ada analisis budaya yang setiap Sabtu memang sudah ada. Itu kami juga tetap ada di halaman 13 sekarang. Puisi, lalu cerpen, kemudian teater. Itu semua kalau kita baca kita kemudian menemukan, oh ini kira-kira makna hidup sekarang ini. Kita tidak mudah tergesa-gesa, jeda sebentar, kemudian berdiskusi, mungkin tidak hanya dengan orang tapi juga dengan diri sendiri, dengan membaca gitu. Kira-kira begitu. Oke, nah ini dia yang menarik kemudian. Tapi kalau saya lihat sepertinya, wah ini full color semua. Kemudian banyak sekali soal features. Tapi ada nggak sih tetap Pak Faik untuk konten berita regulernya, berita-berita hard newsnya gitu? Oke, itu ada di halaman 13 sampai halaman 20 sebenarnya. Ini peristiwa-peristiwa reguler yang sebenarnya juga kita kasih sentuhan leisure, lebih rileks juga. Tidak semenakutkan dalam tanda kutip berita harian yang hard news itu. Maka di sini kalau kita buka di halaman 14 dan seterusnya, kita akan menemukan beberapa tulisan-tulisan yang lebih rileks ya Mas. Wah betul. Seperti ini nih, sensasi ngopi di ring satu istana. Ini kan orang mungkin sejauh ini atau selama ini hanya tahu orang-orang istana, penguasa yang terkesan kaku, terkesan tegas, atau terkesan prosedural gitu ya. Tapi bisa ngopi. Ternyata ada kafe di dalam. Ada gitu kafe di dalam dan ngopi itu kemudian konotasinya kan rileks. Betul. Nah itu yang kita kasih nyawanya di situ, ruhnya ada di situ. Jadi walaupun hari Sabtu itu isinya relax, tapi tetap aja tidak secara full relax aja, tapi lagi-lagi memberikan twist gitu ya ketika ada hard news di sana, ada juga soft news yang kita selipkan di sana. Nah, berarti kalau untuk komposisinya ini berarti bisa dibilang 90% features atau seperti apa nih? Iya. Pak Hilmi? 90% bisa dibilang features, meskipun secara utuh kita menyajikan sesuatu yang itu tadi, leisure, relax, yang orang lebih bisa merenung, introspeksi, atau sekedar bahkan bisa sambil lalu gitu ya. Misalnya baca puisi, satu puisi aja ya paling 5 menit ditinggal nggak apa-apa. Tapi paling nggak dia sudah mendapatkan maknanya itu, bisa menemukan, oh ini ada sesuatu yang bisa saya serapi di sini. Oke, baik. Dan puisi ini dipilihnya kan misalnya, puisi yang tampil hari ini ada 3, itu kita pilih dari ratusan gitu Mas. Jadi seleksi atau kurasinya itu kami serius, dengan kata lain bahwa yang kami sajikan di hari Sabtu itu semua hal yang premium yang kami miliki. Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan lagi, ini kan kalau hari Sabtu tentu dengan Kompas Akhir Pekan dengan edisi yang lebih tebal, lebih berwarna, lebih leisure gitu ya arahnya. Nah berarti kan hari Minggu ini berarti kan sudah tidak ada lagi Kompas yang dicetak ya, bukan tidak ada Kompas cetak lagi. Nah hari Minggu itu berarti hanya ada di digital. Di digital sama di e-paper. Nah, jadi kalau di aplikasi Kompas.id, nah itu bisa di e-papernya bisa dibuka. Jadi kami tetap namanya harian, tidak pernah libur. Oke, berarti Senin sampai Minggu semuanya tetap ada, baik dicetak maupun juga di digital. Khususnya di hari Minggu hanya di digital saja. Di digital saja. Kalau misalnya di hari Minggu, Pak Hilmi, apakah kemudian kontennya juga lebih ke leisure atau memang hari Minggu bukan Kompas Akhir Pekan, ini kontennya hard news juga sebenarnya kalau di hari ini? Bisa dibilang kalau dari sisi ini ngomongin jenis kelamin gitu ya, itu in between antara Sabtu dan Senin. Jadi ini kalau di dalam transisi, ini di dalam studi-studi urban itu hari Minggu kan disebut masa kontraksi. Jadi ini setelah relax, kontraksi, kemudian menuju Senin yang kita sebut itu tadi. Orang sering mengalami anxiety, ketegangan itu. Nah di hari Minggu itu nuansanya di antara itu, antara Sabtu dan Minggu. Tidak terlalu hard news, tapi juga tidak terlalu feature. Ada selip-selipan juga. Kita berikan ke audiens gitu ya, masa-masa untuk adaptasi dari relax ke yang kembali tegang di hari Senin. Iya, di hari Senin yang kembali. Atau udah kebayang, aduh meeting lagi. Nah di Sabtu udah kita bekelin makna. Di Minggu itu kita bekelin kira-kira di meeting nanti mau nyampaikan apa dari sisi logika, dari sisi kemantapan berpikir gitu. Nah, tapi kan ini berarti kan audiens pembaca harian Kompas harus langganan gitu ya di kompas.id. Nah, bagaimana kemudian bisa memastikan pengalaman membaca di digital dan juga di cetak itu tetap sama gitu, Pak Hilmi? Nah, untuk memastikan itu memang kalau orang lama biasanya tetap harus langganan koran ya, fisik. Ada semacam nostalgia memegang fisik itu, mulai dari suara kertas yang dibuka, aroma itu punya
makna tersendiri. Tetapi bagi generasi muda misalnya yang Gen Z atau di bawahnya Alpha yang mulai baca-baca, ya sangat benar langkahnya kalau misalnya menyisikan beberapa untuk langganan itu lebih baik. Karena dengan di situ itu kan bisa dicicil bacanya, tidak harus misalnya tiap hari baca atau tiap saat baca, tapi bisa kapan saja. Dan harapan kami memang dengan kebiasaan yang berubah itu ya, terutama pasca pandemi yang orang bisa kapan saja bekerja, tidak harus di kantor, yang mengalami yang saya sebut individualisasi waktu tadi, bisa milih, yaitu jalannya makin banyak untuk bisa menikmati sajian-sajian kami gitu sih sebenarnya. Itu ya alternatif bagi orang-orang yang mungkin tidak langganan koran tapi pengennya tetap baca setiap saat ya lewat kompas.id gitu. Dan hari Minggu juga tetap bisa langganan, tetap bisa mendapatkan informasi walaupun memang tidak sekeres serak ini gitu ya, tapi tetap informasinya sama gitu. Ya, sama sampai bahkan bisa lebih kaya karena di situ bisa melihat yang sudah-sudah. Itu berapa edisi Pak kalau untuk misalnya kita langganan kompas.id nih, berapa edisi yang bisa kita lihat ke belakang itu? Atau banyak sekali, bahkan sampai sebulan ke depan tuh masih bisa. Kalau Kompas ID semua bisa, semua yang pernah ada di kompas.id itu bisa dilihat, tinggal dibuka di menunya sebelah kiri, diklik mau nyari apa nanti ada. Oh, jadi nggak harus nimbun kertas di rumah gitu ya? Itu juga lebih ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan, betul. Nah, kemudian harian Kompas kan juga sering membuat inovasi juga kemarin, apalagi ketika data-data soal itu yang hutan hilang. Nah, itu kan juga sebuah pengalaman ya Pak, ketika kita memegang langsung fisik sebuah koran yang ada kertas kalkirnya. Nah, itu kemudian apakah nanti ke depannya juga bakal ada lagi nih kejutan-kejutan dari harian Kompas untuk bisa memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi pembaca? Ya, itu menjadi salah satu perhatian kami di Kompas bahwa bagaimana menyajikan pengalaman-pengalaman unik yang kemudian akan terus diingat, seperti kalkir itu. Pada suatu masa kita bikin edisi yang sampai 60 halaman untuk menyambut 60 tahun Kompas, atau 80 halaman untuk 80 tahun Indonesia Merdeka gitu. Nah, nanti akan ada apa lagi? Tentu akan banyak hal. Ini sudah kami rencanakan yang tidak bisa dijelaskan di sini. Sayang sekali tidak ada ini bocoran soal ide ya. Soalnya. Ide yang harus kita jaga dulu karena mahalnya kan di situ. Jadi silakan ditunggu lah kejutan-kejutan apa yang akan diberikan oleh Kompas. Dan kami selalu begitu karena ada tim kami selalu berdiskusi, ada apa nih, kita respon apa. Misalnya bencana, itu kan sesuatu yang tidak pernah kita inginkan dan tidak pernah kita prediksi kapan terjadi. Tetapi begitu itu terjadi, kita langsung bergerak, ngumpulin data, lalu berpikir ini secara visual mau diapain. Dan kemudian bisa dikomparasikan tuh. Ini tahun ketika hutan masih bagus, dan ini tahun ketika hutan itu sudah tidak bagus. Dan itu ditumpuk, sehingga orang secara visual langsung kebayang. Begitu dibuka, ini ulah kita. Gitu. Kira-kira gitulah. Dan apalagi kemarin saya dengar juga ini omongan di belakang gitu ya Pak, ini idenya muncul kemudian tadi untuk memberikan pengalaman yang berbeda, tapi juga di sisi lain ini juga ada misi lingkungan juga karena katanya banyak sisaan kertas kalkir yang belum dipakai gitu ya. Betul, di harian Kompas. Sebutlah ini upscaling gitu ya, atau reuse gitu. Jadi daripada itu tidak kepake, ya bisa kita manfaatin. Dan ini kan pola-pola pikir yang semakin merasuk ke dalam kita sebagai orang yang prihatin kondisi bumi seperti ini. Sementara pada sisi yang lain ada orang-orang yang seolah-olah tidak berdosa dengan ngerusak hutan seperti itu. Ada kontras-kontras itu Mas, dan kami secara tersirat menyampaikan pesan itu. Tanpa merusak kita bisa menghasilkan sesuatu yang premium gitu. Ya, betul, luar biasa ini yang kita apresiasi juga dari teman-teman di harian Kompas untuk bisa memberikan pengalaman yang berbeda untuk pembaca. Nah, terakhir nih mungkin Pak Hilmi terkait bagaimana kemudian harapan dari harian Kompas dengan adanya edisi baru seperti ini yang berbeda, tentunya memberikan yang berbeda juga untuk pembaca di rumah, dan juga bagaimana kemudian pembaca ini juga bisa menikmati secara full utuh edisi khusus ini. Kompas edisi akhir pekan hari ini perdana dengan dengan tampilan yang begitu menggoda. Nah, ini sebenarnya kami berharap pembaca makin happy, makin bahagia, makin menemukan apa yang mereka cari ya di dalam edisi-edisi berikutnya dan edisi hari ini tentu saja. Dan dengan begitu tidak meninggalkan koran sebagai sumber referensi yang bisa mendudukkan masalah.
Jadi kami itu kan bukan hanya menyajikan fakta, tapi juga mendudukkan masalah, kemudian memberi makna. Dan ini selalu menjadi patokan kami. Nah, harapan kami ya itu, bahwa jangan tinggalkan koran karena sebenarnya koran itu terus hidup dan selalu dibutuhkan. Kenapa koran dibutuhkan? Ketika informasi datang bertubi-tubi, itu sebenarnya kan kita mengalami blur karena tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Nah, koran dalam hal ini Kompas itu mendudukkan masalah sehingga orang tahu sandarannya. Oh, ternyata ini nih yang bisa dijadikan pijakan. Ini nih yang bisa dijadikan referensi sehingga kita bisa berpikir lebih bijak, lebih jernih. Kira-kira begitu. Di tengah disrupsi informasi yang berseliweran di digital gitu ya, tetap Kompas cetak, harian Kompas ini juga tetap memberikan Kompas gitu, arahan gitu. Ini loh yang benar. Tentunya juga dengan mendalam juga, karena lagi-lagi tidak sekilas, kita ulasannya semuanya mendalam, disusun juga dengan luar biasa cermat seperti itu, dan kita harapkan juga pembaca di rumah juga bisa terus berlangganan harian Kompas gitu ya. Menantikan kejutan-kejutan berikutnya dari harian Kompas. Nah, silakan. Ini kejutan di awal tahun, tunggu lagi kejutan-kejutan nanti. Berikutnya ya. Berikutnya, pasti ada. Baik, kita harapkan juga lagi-lagi saudara nih Kompas Akhir Pekan bisa hadir untuk menemani setiap lembaran cerita baru Anda, karena akhir pekan ini layak disambut dengan bacaan terbaik. Akhir pekan nyaman bersama Kompas. Terima kasih Pak M. Hilmi Faik, editor Des Budaya Harian Kompas, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya.